presenternya adalah Ibu Irni Fitriani SPD. Ya. Beliau lahir di Tasikmalaya 4 September 1978, beda sehari sama saya, tanggal 5. S1 ditempuh di UPI Bandung, ya, jurusan PKK, program keahlian tata boga, dan sekarang mengajar dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi dari namanya masih USN kemana sampai sekarang. Awalnya kamu masuk mata pelajaran seni budaya, dan dari tahun 2015 mengambil pelajaran pramudia. Ya, baik, karena tadi waktu sudah banyak keambil setelah presentasi apa kan, silakan Bu Irni untuk membawakan paparannya. Silakan Bu, mangga. Ya, terima kasih Pak Arif yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf karena tiba-tiba hilang semuanya dan akhirnya harus keluar dulu dan kembali lagi. Masuk kembali. Langsung saja, hari ini saya akan menjelaskan mengenai makrame atau kerajinan teknik simpul. Memang makrame ini tidak terlalu populer atau hanya beberapa orang yang tahunya, sehingga ketika saya mengajukan makrame, jangankan Bapak yang bertanya ini binatang apa atau hewan apa, bahkan ada yang ini makanan apa gitu. Tapi banyak orang memang sudah tahu mengenai makrame. Makrame atau dengan bahasa simpelnya adalah merupakan teknik simpul atau kerajinan dari tali temali. Sebelum ke materi sudah ya tadi sama moderator dijelaskan mengenai kurikulum PTE, tapi ini hanya sedikit saja. Perkenalkan, nama Irni Fitriani, alamat rumah di Singaparna, saat ini bertugas di MTSN 1 Tasikmalaya, dan ini adalah nomor kontak person saya, ada di 085 223 515 002. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hari ini saya akan menjelaskan mengenai makrame. Simbol yang di sini adalah tali, karena memang bahan utama untuk pembuatan makrame adalah tali. Kita bisa menggunakan tali apapun, dibuat dengan simpul, maka akan membentuk suatu karya atau kerajinan. Kalau dilihat di gambar, ini hanya 3 teknik dasar yang jika terus diikat nanti akan menghasilkan karya. Mengenai pengertian makrame itu sendiri adalah salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali. Jadi kalau istilah yang sangat sederhananya, makrame itu adalah simpul tali. Hanya dengan tali dan diikat bisa membuat karya. Contoh produk yang dihasilkan ini hanya sebagian kecilnya saja. Ada ikat pinggang yang bisa dibuat dari tali temali, kemudian juga ada gelang, ada kalung, ada tas, atau juga bisa dijadikan penghias diri ketika tampilan untuk suatu acara ataupun pesta. Mengenai sejarah singkat makrame. Makrame diyakini berasal dari penenun Arab pada abad ke-13. Berasal dari bahasa Arab, katanya sendiri yaitu mikrama, yaitu diyakini sebagai handuk bergaris-garis atau hias pinggiran atau selubung bersulam. Seni makrame dibawa ke Spanyol, jadi dari daratan Arab, kemudian berkembang di benua Eropa, salah satunya atau yang pertamanya adalah negara Spanyol.
Kemudian terus berkembang sampai diperkenalkan ke negara Inggris, berkembang sekitar pada abad ke-17. Para pelaut mengerjakan kerajinan makrame ini sambil berlayar untuk mengisi waktu luang. Jadi awalnya memang hanya untuk mengisi waktu luang saja. Dan setelah selesai baru bisa dijual atau digunakan sendiri oleh mereka dan diperdagangkan juga ketika mereka sudah mendarat. Sehingga tersebarlah karya-karya tersebut atau seni makrame ini ke tempat-tempat negara lain. Salah satunya adalah negara Cina, kemudian terus berkembang dan berlanjut ke dunia atau di negara belahan lainnya. Makrame sendiri berkembang atau populer di zaman Victoria. Terdapat di dalam buku Sylvia's Book Macrame tahun 1882. Buku tersebut memaparkan tentang teknik mengerjakan hias pada makrame dengan pilihan warna hitam dan pilihan warna lainnya, baik untuk dipakai di rumah, di taman, pesta, ataupun saat berwisata ke pantai, dan juga bisa digunakan sebagai aksesoris dan rumah tangga lainnya. Perkembangan makrame sempat memudar, namun populer kembali pada awal tahun 1900. Makrame dalam perkembangannya juga dipergunakan untuk membuat hiasan dinding, pakaian, celana pendek, taplak meja, gorden, gantungan, taman, tanaman, dan perabotan lainnya. Jadi makrame bisa dibuat apa saja produknya dengan teknik tali temali atau dengan teknik simpul ini bisa menghasilkan banyak produk yang bisa digunakan sehari-hari ataupun juga hanya sebagai hiasan. Jadi makrame ini bisa sebagai fungsi hias, fungsi pakai, ataupun fungsi hias dan fungsi pakai. Ini adalah beberapa contoh produk makrame, bentuk makrame seperti tas pinggang yang tadi sudah ada gambarnya. Fungsinya jelas sebagai fungsi pakai dan ikatan yang digunakannya adalah ikatan simpul kepala atau simpul ganda. Jadi awalnya simpul ganda, kemudian berlanjut terus sampai akhirnya membentuk tas pinggang. Dan hiasan penunjang yang biasa digunakan untuk pembuatan tas pinggang biasanya gantungan tas, kancing, dan resleting. Kemudian bentuk makrame juga bisa dibuat untuk gantungan kunci. Fungsinya jelas itu sebagai fungsi hias. Dan ikatan simpul yang digunakannya simpul rantai. Hiasan penunjang pada gantungan kunci biasanya ring besi. Ataupun juga bisa langsung diikatkan kepada kuncinya tersebut langsung. Bentuk makrame juga bisa dibuat gelang, fungsinya sebagai fungsi hias. Ikatan simpul yang digunakannya simpul anyam dan hias. Ya, halo? Bagaimana suaranya? Dan hiasan penunjang pada makrame untuk pembuatan gelang biasanya berupa manik-manik. Manik-manik di sini bisa yang gepeng, bisa yang bulat. Halo, Pak, ada? Ya, sudah. Pak? Ya, jelas, Bu. Ada, sudah. Silakan dilanjut. Manik-manik yang digunakan untuk gelang ini mau yang bulat atau yang gepeng, itu bebas. Yang penting ada bolongnya untuk memasukkan talinya. Karena manik ada hanya yang bisa ditempel, ada juga yang bisa dilewati dengan tali. Jadi kita untuk pemilihan hiasan penunjangnya harus yang bisa dilewati dengan tali atau ada bolongnya. Kemudian bentuk makrame juga bisa dibuat tas. Fungsinya jelas sebagai fungsi pakai. Ikatan simpul yang digunakannya adalah simpul anyam.
Dan hiasan penunjang pada makrame biasanya gantungan tas, kancing, atau resleting. Atau bisa juga kalau hiasan penunjang ini disesuaikan dengan produk yang digunakan. Kalau tasnya misalkan hanya dipakai dengan kancing, tidak pakai resleting, itu juga bisa. Jadi kalau hiasan penunjang hanya menunjang apa yang produk yang akan dibuat. Tekniknya, simpulannya itu juga bebas, hanya biasanya memang menggunakan teknik dasar yang tadi sudah ada di foto di awal, itu biasanya menggunakan simpul ganda, simpul rantai, atau simpul anyam. Nah, ini adalah alat dan bahan dan proses pembuatannya. Ini alat yang digunakan untuk pembuatan makrame ini sangat sederhana, hanya berupa gunting atau untuk memotong, atau juga menggunakan meteran untuk mengukur panjang, atau bisa juga menggunakan penggaris untuk menentukan jumlah ukuran dari benang yang akan digunakan. Bahannya jelas bahan utama untuk pembuatan itu, pembuat makrame itu adalah tali. Kita bisa menggunakan tali apapun, yang penting bisa dibentuk. Kalau ingin tampilannya warna-warni, bisa pilih warna-warni. Kemudian kita bisa menggunakan benang rami, benang sulam juga bisa menggunakan seperti itu. Proses pembuatannya hanya dengan mengikat saja, kemudian diikat dan dilakukan berulang-ulang, dan karya. Ini hanya sekedar contoh saja, contoh yang sangat sederhana sekali untuk pembuatan karya makrame. Jadi dengan hanya menggunakan satu benang saja, kita bisa menghasilkan karya. Nah, di sini di gambar dapat kita lihat, kita menggunakan benang dan manik-manik ini sebagai penunjangnya saja. Jadi dengan tali, satu saja tali kita membuat karya. Langkah pertama, siapkan tali 2 buah manik-manik. Ini kita buat tali serangga. Setelah kita siapkan tali dan manik-manik ini, langkah kedua adalah masukkan manik-manik ke dalam tali tersebut. Nah, disimpan seperti ini. Kalau Bapak Ibu ada talinya di sana, bisa langsung dipraktekkan sehingga nanti bisa menjadi karya, karena ini sangat mudah sekali. Nah, setelah dimasukkan benang tersebut ke dalam 2 buah manik ini, atau nanti manik-manik ini dijadikan sebagai mata dari serangga. Jadi dimasukkan benangnya. Ada yang memang juga yang di tahapan yang lebih ditingkatkan, tapi sengaja saya di sini hanya hal yang sangat sederhana. Bapak bagaimana? Sudah ke langkah 2 belum gambarnya? Udah, ada langkah 2. Ya, Sudah. sip. Sudah lihat. Nah, ini di langkah 2 ini seperti yang saya tadi katakan, benangnya dimasukkan ke dalam manik-manik, kemudian disejajarkan karena manik-manik ini nantinya dijadikan sebagai mata dari serangga. Nah, ini adalah langkah ketiga. Benang tersebut dimasukkan, kemudian diikat seperti di tali. Dapat kita lihat gambarnya, alur talinya dari yang kanan ke kiri, dari yang kiri ke kanan. Nah, ini memang kalau tutorial langkah-langkah memang lebih bagus di video, tapi kan memang karena nanti berat tayangannya, jadi saya difotokan langkah per langkah dari pembuatan dengan teknik makrame ini. Nah, ini adalah langkah keempat, masih sama, jadi teknik yang sama, di talinya diikatkan,
karena di tengahnya nanti akan dijadikan sebagai badan dan kanan kiri sebagai sayap. Nah, di sini sudah mulai terbayang, sudah mulai mirip dengan binatang atau dengan serangga yang akan kita buat. Setelah diikat, kalau sudah begini, kemudian untuk badannya terus diikat sampai dengan bentuk yang diinginkan. Jadi disesuaikan dengan panjang tali yang tersedia. Nah, ini langkah ke-6. Terus berlanjut ikatan talinya. Nah, ini bentuk akhirnya akan seperti ini. Nah, ini hal yang sangat sederhana, hanya dengan mengikat tali dari satu buah tali, kita juga sudah menghasilkan karya dengan teknik makrame. Nah, ini bisa jadikan fungsi hias, bisa dijadikan gantungan kunci, bisa dijadikan juga tinggal menambahkan penunjangnya untuk dijadikan apa. Kalau misalkan menjadikan gantungan kunci, kita tinggal tambahkan besinya untuk menggantungkan ke kuncinya. Kalau bros, tinggal ditambahkan penitihnya dan lem di bagian belakangnya. Nah, ini adalah contoh karya makrame lainnya juga yang juga dibuat oleh siswa dengan menggunakan tali sepatu. Nah, warna-warni digunakan ini juga untuk dijadikan gantungan kunci. Jadi tidak hanya dari tali rami seperti yang tadi, juga kita bisa menggunakan tali sepatu untuk membuat kerajinan teknik makrame ini. Jadi makrame ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, anak-anak juga bisa, apalagi sekarang kan bulan Ramadan bisa juga digunakan untuk mengisi waktu luang dengan menggunakan apapun yang ada di sekitar. Tiba-tiba misalkan ada tali sepatu yang belum digunakan, kita bisa gunakan menjadi karya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, yang tertinggal gambarnya, ini adalah contoh karya siswa dari tali sepatu. Ini juga termasuk karya makrame. Nah, ini adalah benang gelang, juga dari benang, dan hiasan penunjangnya adalah manik-manik. Ini juga sama karya siswa. Jadi bisa dibuat oleh siapapun. Sangat mudah ketika memang sudah mengerjakan hanya dengan teknik dasarnya saja. Nah, ini kalau ini sudah dikatakan sebagai teknik mahir, ini contoh tas. Ini juga termasuk karya makrame. Ini juga sama. Tas. Nah, ini juga sama. Merupakan kerajinan dengan teknik makrame. Jadi sebenarnya kita sehari-hari terbiasa juga melihat karya-karya dengan teknik makrame. Hanya mungkin dengan istilahnya masih asing ketika mendengar makrame. Ternyata produknya sangat banyak dan kita bisa menemukan apapun dan menemukan dalam bentuk apapun. Bahkan mungkin di rumah Bapak Ibu juga banyak karya-karya makrame tersebut. Demikian penjelasan atau paparan mengenai makrame. Saya berikan waktu kepada moderator. Berikan Baik, waktunya sudah pada moderator. selesai paparannya. Ya, Pak. Ya, baik, menarik sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Irni ya. Menarik sekali paparannya mengenai makrame ya. Saya baru tahu itu asalnya dari Arab ternyata. Baik, untuk sesi selanjutnya dibuka untuk tanya jawab. Silakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya mengenai materi tadi. Silakan, kalau saya lihat di chatnya belum ada yang bertanya. Kalau ada yang gitu, mau langsung bertanya silakan, tinggal mengangkat tangannya saja. Raise hand saja, angkat tangan, silakan. Nanti Pak
dokter host ya yang di studio 1 akan meng-unmute. Silakan. Aku udah raise hand. Saya ke diri eta. Ada yang bertanya atau sudah jelas? Hari Rabu. Saya bertanya Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi memang Pak Arif, jadi memang benar Bapak Ibu ini tidak asing lagi gitu ketika sudah melihat produk-produknya, oh ternyata itu gitu. Jadi memang minimal kita minimalnya hari ini saya memperkenalkan istilah makrame gitu. Walaupun misalkan dalam prakteknya ada yang bisa dikerjakan ataupun tidak. Dan memang butuh ketelitian, kesabaran juga, karena memang Pak, ada suara yang masuk nih. ada yang bocor. Dan memang ketika dipraktekkan ke anak-anak juga ada yang memang langsung selesai dengan rapi, baik, dengan hasil yang maksimal. Ada juga yang memang hasilnya tidak sama, walaupun polanya dan langkah-langkahnya sudah dijelaskan dan semuanya sama langkah-langkahnya. Tetapi ketika hasil akhir memang berbeda-beda. Ada yang bertanya, Pak? Chat ada tuh. Oh, ini ada Bu, dari kolom chat ya. Katanya kalau untuk dari siapa Bu? Bu Deis Sri Hidayati. Pertanyaannya adalah kalau untuk membuat satu belalang seperti contoh di slide itu, kira-kira berapa sentimeter panjang tali yang dibutuhkan? Itu kira-kira pertanyaan yang dari Bu Deis ya. Silakan Bu, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab saja ya. Langsung aja ya. Ya, silakan. Ya. Enggak. Untuk pembuatan belalang seperti ini, sebenarnya kita bebas gitu ya. Kalau mau dalam bentuk yang besar berarti otomatis kita butuh benang yang sangat panjang. Kalau misalkan hal yang sederhana seperti ini, kurang lebih 30 cm juga sudah bisa berbentuk belang seperti ini gitu ya. Kalau terlalu pendek kan badannya nanti juga akan pendek. Mungkin nanti bisa juga dengan mirip kupu juga gitu ya, bisa dibentuk lah. Akhirnya kita bisa mereka-reka sendiri mau membentuk seperti apa. Tapi kalau memang yang ditanyakannya berapa sentimeter yang dibutuhkan untuk pembuatan belalang seperti ini, di 20, 25 atau 30 cm juga sudah bisa berbentuk belalang seperti ini. Begitu Bu Deis untuk pertanyaan Bu Deis. jawaban. Masih bertanya lagi. Ini berlanjut pertanyaannya, jadi boleh saya buka ya, Pak host, Pak Dudi, bisa dibuka untuk mikrofonnya Bu Deis? Mohon bantuannya. Iya, terima kasih Pak moderator. Enggak. Biar bisa lebih Itu nama kan bisa masak, bisa. Iya, itu Bu, kalau misalnya dari tali kasur bisa dibuat makrame. Contoh yang bentuk dari tali kasur apa ya Bu yang cocok? Suara saya ada tali kasur ya. Ada kasur reksak talina disandak. Sebenarnya seperti apapun sebenarnya bisa untuk dijadikan karya kerajinan dengan makrame, karena hanya dari sederhana saja, hanya menali bisa menghasilkan karya. Kalau bisa dibuat makrame bisa, karena itu terlalu kecil ya. Jadi kalau Budis mau
membuat teknik makrame dengan menggunakan bahan dasar tali kasur bisa untuk dibuat karya. Kemudian Bu, ada karya apa yang bisa dibuat? putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Kalau dari tali kasur bisa dibuat apa? Bisa dibuat apapun, dibuat serangga seperti ini juga bisa, hanya kecil. Tapi tidak, biasanya kalau yang kecil seperti itu untuk bidang yang lebih besar seperti di anyaman, di dalam bentuk anyaman, kemudian di tengahnya awalnya memang harus diikat terlebih dahulu. Jadi bisa untuk hiasan dinding, kemudian ataupun gorden yang yang remang-remang yang gorden yang kelihatan yang masih Kelambu. Nah, seperti itu. Kelambu. Ya. Untuk hiasan seperti itu juga bisa. Dari Ibu Begitu. Halo Pak Ari. Ya. Izin bertanya boleh nggak Pak? Boleh. Silakan Bu. Itu yang tadi Bu Deis sudah terjawab pertanyaan. Sudah Pak, terima kasih. Top Marco Top. Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Mangga sahadi nu bade naros tadi. Abi Pak, izin bertanya. Abdi. Ibu Bu Ade, sareng Bu Ade. Oh, Bu Ade, Ibu Ade. Mangga Bu Ade. Mangga. Mangga. Assalamualaikum Bu Irni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Izin bertanya Bu Irni. Iya. Berapa lama anak bisa sampai menguasai teknik makrame tersebut? Kalau misalkan seperti gambar yang tadi saya sajikan dengan teknik dasar, seperti serangga, gantungan kunci, ataupun gelang, itu sangat, kalau ketika dipraktekkan di anak, sebentar. Jadi ketika 2 jam pelajaran, pemaparan materi, kemudian anak mempersiapkan bahan, kemudian dipraktekkan, gitu ya. Ada yang ketika pembuatan gelang saja, ada yang 10 menit sudah beres, gitu. Kalau untuk yang tadi yang gelang, di contoh tadi, di gelang, di gelang ini, ya, gelang ini. Nah, apalagi yang ini, lebih mudah lagi. Jadi, sebentar. 1 jam pelajaran berarti cukup beres, gitu ya untuk anak menguasai yang dasar gitu. Ya. Nah, mungkin yang serangga yang agak lama waktu pengerjaan. Nah, selain bahan-bahan yang diperlukan, ada alat khusus, alat bantu khusus untuk menunjang gitu sehingga menghasilkan karya yang lebih bagus lagi. Ya. Alat khusus mungkin di jarum, ada jarum yang panjang, kemudian kalau untuk yang dasar memang tidak ada, kecuali misalkan kalau kita mau membuat gelang yang ini. Nah, yang ini kan ini ada 3 benang sebenarnya. Ini hanya diikat di meja menggunakan plesternya saja. Jadi alat bantunya hanya plester, kemudian si anak langsung mengikatnya gitu. Jadi kalau alat khusus tidak ada. Nah, kalau untuk tas, yang seperti ini, nah baru ada alat khususnya. Yang menggunakan benang jarum yang besar itu. Kalau yang ini juga sama. Apalagi kan ini di bagian tengahnya menggunakan resleting, jadi alatnya mungkin hanya ke jahitannya saja. Jadi kalau alat khusus itu tidak ada. Ya, jadi memang sangat sederhana alat yang digunakannya, hanya gunting, jarum. Kemudian kalau memerlukan meteran hanya untuk mengukur panjang benang yang digunakan. Jadi ini sangat mudah sekali, bahannya, alatnya sangat sederhana sekali. Dan untuk boleh lanjut nggak Bu ini? Oh, iya. Karena kebetulan menarik sekali karena kita sama-sama guru prakarya ya. Jadi ini. Baik Bu, masih ada waktu. Ini dapat mangga. diingatkan. Mangga. Ya,
Kebetulan sama-sama bergelut dalam dunia prakarya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai literatur atau panduan buat saya juga. Ini mau bertanya nih untuk yang tas nih, contoh yang barusan yang ada tas. Nah, yang itu yang itu. Ya, boleh mau yang kiri atau yang kanan, yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Ini mau tanya waktu pengerjaan, ya. Nah, itu. Nah, itu agak lebih standar ya. Waktu pengerjaan itu ini dikerjakan sendiri apa kelompok biasanya, Bu? Kalau yang ini? Kaliannya dikerjakan sendiri, Bu, karena kalau kelompok biasanya tidak apa ya? Kalau saya biasanya tugasnya secara kelompok ya gitu. Nah, kalau ini di kelas 9. Kalau yang ini di kelas 9, kalau yang tadi yang sederhananya di kelas 7 dipraktekannya gitu. Hanya bentuk kelasnya saja. Kebetulan ini kan pakai resleting di atasnya. Berapa lama pengerjaannya? Sebenarnya kalau anaknya rajin 2 atau 3 hari pun sudah selesai gitu, sudah selesai. Hanya kan karena waktu pengerjaannya kan perpelajaran itu 1 minggu 1 kali. Jadi pertemuan hari ini diberikan, kemudian pertemuan berikutnya sudah berbentuk tas, hanya tinggal hiasannya sudah berbentuk tas. Kalau di 1 minggu sudah selesai gitu ketika anak. Tapi apalagi kan anak di sini tinggal di pesantren gitu dengan kegiatan yang sangat banyak, mereka bisa menyelesaikannya. Hanya kalau hanya mengerjakan tas di 2 hari juga sudah selesai. Bu Ellen bertanya. Udah dicoba jual, Bu. Ini kan lumayan ya hasil kerjanya bagus. Jadi kayaknya punya nilai jual yang cukup gitu ya bagi siswa gitu. Bagus. Udah ke arah wirausahanya? Oh iya, ada. Jadi ingat ini hobi to money dari apapun. Nah itu. Ke arah ke sana kita kan ya dijual sudah, Bu, sudah dicoba waktu ada pameran. Nah, kalau tas ini 40.000. Gitu. Nilai jualnya 40.000 ya. Kalau yang lebih kecilnya ada juga 30.000. Hanya itu. Kalau gelang yang tadi cuma 5.000 gitu waktu anak-anak waktu ada pameran. Ya, bagus sip. Sukses buat Bu Yeri. Terima kasih Bu Yeri penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elin. Baik, Ibu sudah pertanyaannya? Sudah ya? Sudah terjawab? Sudah sama-sama puas? Yang bertanya yang dari pihak presenter sudah menjelaskan tadi, sudah menjawab apa yang ditanyakan kira-kira gitu. Asik sekali sebenarnya ini ya sesinya, karena ibu-ibu yang sama-sama mengajar prakarya bertemu ini bisa lama sebenarnya ngobrolnya. Mungkin tidak cukup waktunya, tapi kita di sini hanya punya waktu 1 jam ya. Kita 10 menit lagi mungkin waktunya. Apakah yang bertanya, Pak? Masih ada yang bertanya sama ya? Bu yang ngacung tuh, Bu Ade. Bu Ade mah udah. Sama Bu Ade tadi sudah. Bu Ade sudah. Bu Elin yang sudah bertanya, mohon maaf untuk mematikan mic-nya ya kalau yang sudah. Dari Pak Yaya bertanya. Mangga, siapa yang tadi bertanya? Ada yang bertanya lagi, Pak? Di chat enggak? Kalau di chat ada katanya, apakah ini bisa jadi usaha tambahan? Kira-kira gimana? Iya. Cukup menjual tidak ini kerajinan makrame ini dan banyak peminatnya, kira-kira begitu, Bu? Insya Allah, Pak, peluang usaha itu ada. Saya itu yang bertanya Bu Elin, bukan saya. Yang bertanyanya Bu Elin. Oh iya, Bu Haji. Ini bisa sangat menjual sekali karena memang untuk fungsi pakainya saja, misalkan tas juga kan bisa digunakan gitu. Untuk tas bisa memang
dengan bobot yang besar. Laptop juga bisa. Ada kan ada tas laptop, ada tas notebook, itu juga sama. Ya, digunakan. Hilang nggak usah. Jadi ini bisa dijadikan sebagai usaha tambahan. Kita mau bersabar untuk membuat produk karena akan jual insya Allah gitu. Pak. Ya, Yana Bu Haji sudah bisa puas dengan jawaban Bu Irni? Ya, jadi biasanya kalau ibu-ibu lihat peluang di artosennya semangat gitu. Mungkin ini juga Bu Haji tadi lihat wah ini kira-kira bisa menjual, tidak bisa menghasilkan uang tambahan. Iya, bisa jadikan peluang usaha ya. Nah, jadi ingat bisa jadi peluang. materinya Bu Ade. Bisa apapun juga bisa dijadikan peluang usaha dan menghasilkan. Betul, Bu. Sekarang ibu-ibu sangat kreatif untuk mencari tambahan, Bu. Baik, kalau sudah Bu Haji Elin pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh presenter. Sekarang tadi ada yang keluar dari Pak Yayat. Tanya kalau dari Tali logam, Pak. tali logam tidak. Tali logam Tali logam teh yang gimana, Pak? Sapertos tino, Bu, kan tino itu lembek kayak kanggo matri. Kanggo matri. Mun sapertos tino kanggo matri geuning logam. Logam tino kan lembek kanggo nyolder matri. Mohon. Kumaha Kak? Biasa sih. Kawat saneh. Upami kawat mah heuras, Bu. Mohon. Upami tino mun sapertos kawat mau ngelembut gitu. Oh. Bagian lagi WC. Aman Pak diangge eta gitu. Yang mau dikata aya senda abi aku kuring. Kacanya bian abi teh bakal tali logam. Tanya bian. Kalau saya masukan Bu. Mohon. Upami kanu kawat yang bisa digunakan bunga pernah gitu dibuat itu jadi tempat pulpen ini boleh bisa tapi kalau tali logam acan atur nuhun masuk Pak Manawi ke pami abdi tali logam urang cobian mohon sip. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti sesi ini, sudah bertanya ya juga kepada presenter. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, mungkin dari presenter akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator ya. Jadi kesimpulannya bahwa makrame merupakan teknik kerajinan dengan tali temali. Apapun bisa digunakan asal bisa diikat dan menghasilkan karya. Siapapun bisa melakukan asal ada keuletan, kerajinan, dan kesabaran dan kreativitas dalam membuat karya tersebut. Terima kasih Pak. Kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu atas paparannya juga tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dan terakhir diakhiri dengan kesimpulan. Menarik sekali materinya. Saya juga jadi tahu makrame itu apa. Ternyata berasal dari Arab Saudi abad 13, terus mencapai zaman kemasannya zaman Victoria di abad ke-20. Dan ternyata juga tidak hanya kerajinan yang mencek orang Sunda mah dele, kerajinan dele, tapi juga bisa dipakai. Kalau di teknologi itu namanya ada wearable technology. Jadi seperti jam sekarang ada smartwatch gitu kan, bisa pakai nelpon, jam tangan itu. Nah ini juga untuk kerajinan ternyata tidak hanya buat pajangan saja. Makrame ini bisa juga digunakan untuk barang yang bisa dipakai ya, tas dan sebagainya. Tapi sudah bisa dijelaskan. Baik,
hari ini alhamdulillah sesi yang kedua lebih lancar daripada sesi yang pertama. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan ada peningkatan. Selanjutnya kita akan lebih lancar lagi seiring dengan proses kita belajar. Harus ada peningkatan dari satu sesi ke sesi lainnya supaya lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasinya pada presenter, pada host yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, kepada semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih banyak, penghargaan yang setinggi-tingginya sudah mau bergabung di sesi ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Bapak host. Mangga, silakan Bapak host di studio 1 diambil alih lagi. Iya, Mohon maaf terima atas segala kasih. kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif Rahman dan Ibu Irni Fitriani yang sudah memberikan materi makrame ya. Yang tadinya juga saya mengira makrame itu makanan ringan gitu ya, dari Tasikmalaya gitu. Ternyata ini adalah kerajinan tangan yang memang cukup menarik. Bapak Ibu dan para pemirsa semuanya, itu sudah dua sesi ini dan kita istirahat dulu. Nanti jam 1 kita on lagi untuk materi yang ketiga. Sesi yang ketiga tidak jauh lebih menarik daripada sesi yang pertama dan kedua. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Terima kasih atas bergabungnya Pak Alam Bahtiar ya, yang dari tadi mantau terus. Terima kasih Pak Yayat, Pak Agus, Nana, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari 14 orang yang hadir juga sudah 3 orang di akhir sesi ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat berjumpa lagi nanti jam 1 di channel yang sama ya, tapi di sesi materi berikutnya yang akan dibawakan nanti oleh Pak Arif Rahman. Itu sangat penting sekali supaya kita berhati-hati dalam mengambil gambar dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.